Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dulam Sari dengan NIM 206042211014 dari kelas PGSDA Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan materi mengenai menjaga kebersihan lingkungan. Lanjut, Mbak. Nah, apa sih itu kebersihan? Jadi, kebersihan itu adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya adalah debu, sampah, dan bau. Lanjut. Nah, bagaimana cara menjaga kebersihan? Nah, jadi yang pertama itu ada lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Lanjut. Nah, yang pertama di lingkungan sekolah. Jadi, siapa sih yang bertugas atas kebersihan lingkungan sekolah? Nah, jika ditanya siapa yang wajib untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah, maka jawabannya adalah seluruh masyarakat yang ada di sekolah, termasuk siswa, guru, maupun penjaga sekolah. Nah, kemudian apa saja sih tempat-tempat yang bisa dibersihkan di lingkungan sekolah? Yang pertama ada kamar mandi, yang kedua ada ruang kelas, yang ketiga area sekitar tempat sampah, dan yang keempat ada saluran air di depan kelas. Lanjut, Mbak. Oke, yang pertama ada di kamar mandi. Nah, di kamar mandi itu dapat dilakukan dengan cara menyiram menggunakan air sampai bersih. Jadi, kamar mandi itu merupakan tempat di sekolah yang seringkali tidak diperhatikan kebersihannya oleh para siswa-siswi. Nah, kadang-kadang siswa-siswi itu buang air kecil atau air besar tidak disiram. Atau disiram pun tetapi tidak bersih. Nah, jadi untuk menjaga lingkungan toilet ini, siswa-siswi ini harus menyiram air kecil atau air besar menggunakan air sampai bersih. Lanjut. Yang kedua, ruang kelas. Nah, ruang kelas ini dapat dilakukan dengan menyapu ruang kelas di pagi dan setelah selesai pembelajaran dan membuang sampah ke tempatnya. Nah, hal ini itu menandakan mengapa perlunya piket di kelas. Seperti yang ada di kelas kan terbagi hari-hari piketnya. Nah, piket ini bertujuan untuk menjaga lingkungan ruangan kelas dengan cara mungkin ya menyapu atau mengelap meja, membuang sampah. Nah, sampah ini kan biasanya kalau di meja-meja itu ada lacinya. Nah, biasanya itu sampah-sampah kan dibuang di laci itu. Jadi untuk menjaga kebersihannya, sampah itu dibuang di tempat sampah. Seperti itu. Lanjut. Oke, yang ketiga ada area sekitar tempat sampah. Dapat dilakukan dengan membuang sampah ke tempatnya dengan benar atau tidak dengan cara melempar sampah. Nah, biasanya untuk anak sekolah dasar atau siswa-siswi sekolah dasar itu mereka sangat usil ya. Jadi mereka membuang sampah itu dengan cara dilempar. Nah, kalau misal sampahnya itu tidak masuk, nah itu biasanya mereka cuma cuek gitu, tidak memperhatikan. Nah, jadi mengapa perlu membuang sampah ke tempatnya dengan benar, itu agar sampah itu tidak berceceran di mana-mana seperti itu. Lanjut. Yang keempat ada saluran air di depan kelas. Dapat dilakukan dengan tidak membuang sampah ke saluran air. Nah, mengapa saluran air di depan kelas itu perlu dijaga? Karena dengan menjaga kebersihan saluran
air di depan kelas, itu saluran air akan menjadi bersih dan aliran airnya juga tidak tersumbat seperti itu. Dan biasanya kalau musim hujan, kalau sampahnya ada di saluran air, itu kan juga menyebabkan tersumbatnya aliran air dan menyebabkan banjir, seperti itu. Lanjut. Oke, yang kedua, di lingkungan rumah ya. Hal yang dapat dilakukan di lingkungan rumah itu, yang pertama ada di dalam rumah, yang kemudian mendaur ulang sampah, yang ketiga membuat pupuk kompos, yang keempat membuang sampah, kelima melakukan gotong royong, keenam penghijauan, ketujuh menutup saluran air, dan kedelapan meremukkan sampah. Lanjut, Mbak. Oke, yang pertama adalah di dalam rumah ya. Hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah itu dengan menjaga kebersihannya ya. Karena kebersihan rumah itu membuat kita menjadi lebih terbiasa untuk membersihkan lingkungan lainnya. Jadi dapat dilakukan dengan cara menyapu rumah itu setidaknya 2 kali sehari. Menyapu halaman juga setidaknya setiap pagi, seperti itu. Lanjut ke masih di slide sebelumnya, Mbak. Nah, kemudian di mendaur ulang sampah. Jadi ada banyak jenis sampah yang akan mengotori lingkungan sekitar yang sebenarnya bisa didaur ulang dengan baik. Apa saja? Misalnya ada pemanfaatan kaleng dan botol bekas untuk dijadikan wadah apapun. Kalau kaleng bekas itu bisa kita rubah menjadi sebuah pot bunga dan kita bisa menghiasinya seperti itu. Nah, hal ini akan menjadi hal positif dibandingkan membiarkannya menjadi sampah yang menumpuk. Kemudian yang ketiga yaitu pembuatan pupuk kompos. Pupuk kompos dapat dibuat dari sampah organik ya. Daripada membiarkan sampah organik ini terbengkalai dan membusuk sehingga menimbulkan bibit penyakit. Nah, akan lebih baik jika kita mengolah menjadi pupuk kompos yang berguna bagi pertanian dan perkebunan. Kemudian yang keempat, membuang sampah. Di sini tidak membuang sampah ke sungai. Nah, mengapa tidak diperbolehkan membuang sampah ke sungai? Ya, seperti yang kita tahu, kalau di musim hujan, maka sungai-sungai itu airnya mengalirnya akan tersumbat. Jadi bisa menyebabkan meluapnya air apabila terjadi hujan deras dan secara terus-menerus, seperti itu. Kemudian ada gotong royong. Nah, kegiatan gotong royong ini merupakan hal penting yang dapat dilakukan secara rutin untuk membiasakan kebiasaan-kebiasaan gotong royong sesama warga. Nah, ini tidak hanya membantu membersihkan lingkungan sekitar, namun juga akan membantu dalam mempererat jalinan kerjasama antar warga. Nah, gotong royong ini dapat dilakukan setidaknya sekali dalam seminggu agar lingkungan benar-benar bersih dari sampah. Seperti itu. Lanjut, Mbak. Oke, yang kemudian ada penghijauan. Nah, siapa yang menyangka ya untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, rindang, dan asri itu bisa dilakukan sangat mudah. Salah satunya adalah dengan cara penghijauan atau menanam pohon. Dengan banyaknya pohon yang ada di lingkungan kita, itu akan menjadi makin bersih dan asri karena udaranya akan sejuk seperti itu. Nah, tanaman yang akan mendaur ulang udara yang tidak sehat menjadi lebih sehat dan membuat kita menjadi lebih mudah untuk mendapatkan udara yang bersih. Kemudian ada penutupan saluran air. Nah, mengapa kita perlu menutup saluran air? Hal ini dilakukan karena
biasanya kalau saluran air itu terbuka, maka akan banyak orang yang sesukanya membuang sampah di saluran air tersebut, sehingga saluran air tersebut akan menjadi sarang sampah dan sumber berbagai penyakit seperti tempat bintik-bintik nyamuk, seperti itu. Kemudian ada meremukkan sampah ya. Nah, kebanyakan sampah anorganik seperti botol plastik maupun kardus akan membuat volume sampah menjadi lebih banyak. Nah, meremukkan sampah ini dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah volume sampah yang dapat dilakukan dengan meremukkannya. Nah, meremukkan sampah ini tidak hanya mengurangi volume sampah yang ada, namun juga berperan untuk meminimalisir penggunaan ulang sampah yang merugikan. Misalnya, contoh oknum yang menggunakan sampah botol minum untuk digunakan kembali tanpa proses sterilisasi. Jadi, misal ada botol yang masih ada itu nama stempel nama minumannya. Nah, itu biasanya oknum yang tidak bertanggung jawab itu hanya mendaur ulangnya dengan dijadikan tempat minum baru tanpa disterilisasi seperti itu. Lanjut, Mbak. Nah, sekian presentasi dari saya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.